Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih atas kepada diri saya sendiri. Ya kan, motivasi diri sendiri itu penting. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama atau pertemuan kedua, namun pengajian yang pertama sesuai dengan kesepakatan yang dulunya kita rencanakan. Kita akan dalam Yayasan Insan Zilal Indonesia ini kita akan mengaji setiap bulan sekali. Sebenarnya mengkaji atau mengaji kitab tasawuf ini sebuah kecelakaan bagi saya pribadi sebenarnya. Bukan berarti saya tidak pernah ngaji kitab tasawuf ya, tapi karena memang berat. Tapi sebenarnya yang perlu kawan-kawan ketahui, siapa aktor yang bertanggung jawab memilih tema tasawuf dan al-hikam ini? Saudara muslim. Ya emang kan, ini ada sejarahnya loh. Jadi kalaupun salah, kalaupun benar, semua ditanggung seluruhnya Kang Muslim. Kalau salah misalnya, kan ada hadisnya, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Persoalan jika diserahkan ke bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Berarti yang hancur nantinya Kang Muslim. Karena sebenarnya begini, mungkin semua santri atau semua kawan yang pernah ngaji akan merasa terbebani ketika membacakan atau mengajarkan tema tasawuf, karena berat. Dalam Al-Quran disebutkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya orang ngomong tapi nggak dilakukan. Sedangkan teori-teori di dalam tasawuf kita akui bersama susah kita lakukan, susah. Kalau misalnya kita ngajarkan fikih, misalnya kita ngajarkan bab haji, meskipun kita nggak haji masih bisa diajarkan karena masih punya potensi ke sana. Hanya kita memerlukan uang, nanti akan. Tapi kalau misalnya kita mengajarkan tasawuf, misalnya bab tentang tawakal misalnya, kita nggak tahu kapan bisa mencapai makom tawakal, makom mahabbah. Kapan kita bisa mencapai makom mahabbah? Ya, makom ikhlas. Susah ikhlas itu. Ada undangan deklarasi, kalau nggak ada uangnya juga nggak datang. Ikhlasnya di mana? Ya nggak ada, ikhlas itu susah. Ya. Jadi yang paling konkret kalau ikhlas ya, kalau disuruh ikhlas ya kita cari masjid yang namanya ikhlas, kita bawa stempelannya itu, ini ikhlas dapat nih. Karena memang susah sebenarnya ngaji tasawuf itu susah. Kedua, meskipun demikian saya pribadi memang pernah mengkaji kitab ini. Kesan pertama mengkaji kitab Al-Hikam ini, saya merasa bahwasanya, dan itu pertama kali saya ngajinya di Surabaya kepada Kiai Asrori Alisaki yang wafat tahun 2009 bulan Agustus. Ya, bulan Agustus. Beliau adalah guru mursyidnya Kiai Zen yang Cibinong. Itu ngaji sama beliau secara langsung, dan itu pas di bait pertama yang akan kita baca ini. Kesan saya, ini adalah kitabnya orang tua. Kitab-kitabnya orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri, bukan sedang mengejar duniawi, bukan sedang mengumpulkan ketenaran, popularitas, bukan. Karena sesuai dengan apa yang dibaca di dalam kitab itu. Kalau hanya itu, mungkin saya pribadi nggak berani. Tapi kebetulan saya punya referensi yang lain yang menunjukkan bahwasanya mengajar kitab tasawuf tidak seangker kesan yang dibangun selama ini. Tes. Halo.
Bentar. Terus. Saya punya dalil. Mengapa orang yang belum makom tasawuf tapi juga bisa mengajarkan tasawuf asalkan dia paham. Dalil pertama, dalilnya Imam Ghazali. Pengalaman hidupnya Imam Al-Ghazali yang disebutkan di dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal itu kan semacam autobiografi beliau. Beliau telah menjadi guru besar di bidang fikih, menuliskan kitab Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Beliau juga sudah menjadi guru besar di bidang teologi, menuliskan kitab Tahafudul Falasifah, Maqasidul Falasifah, Mi'yarul Ilm, Al-Iqtisad fil Ittiba. Itu dilalui oleh beliau sebelum masuk ke dunia sufi. Kemudian beliau merasa bahwasanya hatinya tidak tenang. Ilmu sudah banyak, mengaji kepada Imam Haromen yang terkenal sangat alim, tapi hatinya belum mencapai apa yang disebut di dalam hadis halawatul iman, lezatnya keimanan. Berarti ada yang salah, berarti ada jaringannya yang konslet. Maka beliau mencari-cari apa salahnya ini, kemudian mencari-cari nemulah jalan sufi. Beliau mengatakan di kitab itu bahwasanya pertama yang saya lakukan adalah saya membaca semua kitab sufi, semua kitab ahli tasawuf yang beredar di zaman itu. Kitabnya Abu Thalib Al-Makki, Qutul Qulub, kemudian kitab-kitab yang lain itu banyak dibaca, dan beliau sudah membacanya seluruhnya, sudah paham artinya. Tapi kok belum mencapai makom yang dituliskan di dalam kitab itu. Akhirnya beliau menyimpulkan bahwasanya sufi, as-sufiyah itu ashabu ahwal, la ashabu akwal. Ulama sufi itu adalah sosok-sosok yang ahli berbicara soal makom-makom hati, merasakannya, merealisasikannya pada kehidupan sehari-hari, namun bukan sekedar teori. Karena itu kalau hanya sekedar membaca memang belum sufi. Tapi yang ingin saya garis bawahi, beliau mempelajari kitab sufi itu awalnya memang dari teori. Maka saya ingin memasukkan apa yang nanti akan kita kaji di sini itu ke dalam pemahaman, tasawur, konsepsi terkait apa yang disebut dengan tasawuf yang akan kita baca ini. Kitab Al-Hikam, saya di Kairo membacanya atau mengkajinya, mengaji kepada guru diantaranya adalah Dr. Syekh Yusri Al-Hasani. Beliau seorang mursyid Thariqah Syadzuliyah, Siddiqiyah Syadzuliyah. 2 kali. Pertama adalah setiap Jumat beberapa bait. Kemudian pernah satu momen mengkhatamkan kitab Al-Hikam ini, dibaca secara tuntas mulai dari awal sampai akhir dan dijelaskan sedikit-sedikit langsung di depan makamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena kebetulan pengarang dari kitab Al-Hikam adalah ulama Mesir yang kelahirannya berasal dari kota Alexandria, yang di sana banyak perbatasan dengan Italia. Ada perbatasan laut, kemudian langsung ke Italia, dekat situ. Jadi demikian sekilas tentang apa terkait kitab Al-Hikam. Jadi saya punya sanad ke sana, alhamdulillah. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan di sini ada hal yang menarik terkait kitab Al-Hikam. Ini pengalaman pribadi saya yang diserasakan oleh kawan saya yang kebetulan dia itu seorang Wahabi. Orang Wahabi kan terkenal anti tasawuf, anti tarekat, nganggap bahwasanya tarekat itu bid'ah, bukan ajaran Islam, ajaran setan. Ya. Namun teman saya itu membaca butir-butir yang ada di dalam kitab Al-Hikam karena dia paham bahasa Arab. Ternyata kok bagus ya kitab ini. Jadi akhirnya terus
teman-teman itu ngajak studi kelompok, membaca dan menerangkan kitab Al-Hikam, teman saya yang Wahabi ikut. Jadi ada Wahabi ngaji kitab tasawuf, menyukainya meskipun tetap Wahabi. Itu ya di Kairo itu. Saya punya teman. Tapi dia tipikal orang Wahabi yang bukan orientalis. Ada beberapa tipikal kan. Wahabi orientalis, Wahabi atau Wahabi misionaris, yaitu Wahabi yang punya misi memwahabikan orang yang belum Wahabi. Ada orang yang Wahabi yang non misionaris. Teman saya yang non misionaris, Wahabi dipakai diri sendiri, diyakini diri sendiri, dan dia tetap bangga bahwasanya dia itu Wahabi. Dia alhamdulillah menyukai kitab Al-Hikam. Intinya kitab Al-Hikam itu kandungannya sangat menarik sehingga bahkan disukai oleh orang-orang yang kita anggap tidak suka kitab tasawuf. Karena memang pertama kandungannya universal, uraian-uraiannya indah, kemudian memang menyentuh hati masing-masing. Seolah-olah ketika kita membaca kitab Al-Hikam, kita sedang berdialog dengan diri kita sendiri, meraba-raba apakah kita sudah di level itu atau bukan. Mengapa demikian? Nah, ini pertanyaan. Sorry lah, ini kajian. Ada 3 ilmu yang ada pada keilmuan Islam yang paling dasar. Itu ada 3 ilmu sebagaimana hadis Jibril. Ya, pertama adalah ilmu akidah. Isyaratnya adalah tentang terkait rukun iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab dan sebagainya. Itu kitab akidah. Kemudian ada terkait dengan syariat, yaitu rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, ibadah, puasa, haji, sampai haji seluruhnya. Kemudian ada yang disebut sebagai ihsan. Ihsan itu tasawuf. Jadi keilmuan Islam pada dasarnya ada 3 yang membahas terkait logika, terkait keyakinan yang perlu kita yakini dalam otak. Itu disebut sebagai ilmu akidah, ilmu kalam, teologi dan sebagainya. Yang kaitannya dengan aktivitas lahir, membaca, beribadah, berpuasa, ibadah haji dan sebagainya, itu kaitannya dengan ilmu fikih. Namun yang kaitannya dengan olah rasa, olah hati, bagaimana mendudukkan hati, bagaimana mensiasati hati agar ikhlas, yang awalnya enggak ikhlas. Jadi kalau kawan-kawan mau kampanye, jangan baca kitab tasawuf dulu. Nanti berat, ngaturnya itu berat. Harus ikhlas. Ya kita enggak ada ikhlas kan, ingin suara kan. Kita mau mendatangi itu ingin motif-motif duniawi. Jadi jangan baca dulu, nanti terdistraksi. Boleh kalau itu. Tapi kalau itu bisa terdistraksi, bahaya. Jadi nggak jadi kampanye, malah merenung. Jadi seperti itu. Jadi itu sebenarnya fungsi-fungsi dari kitab tasawuf, kitab akidah dan kitab syariah itu seperti itu. Jadi bidangnya beda-beda. Karena itu penting. Ada beberapa tipikal orang membaca kitab dan ilmu itu karakternya tidak dipahami sehingga menggunakannya secara salah. Misalnya saya kasih contoh. Di dalam kitab tasawuf ada bab terkait dengan riya. Dituliskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ciri riya itu A, B, C, oke ya. Terus kemudian dia membacanya seolah-olah itu kitab akidah atau kitab fikih. Sehingga ketika dia melihat orang lain, kok cirinya pas, oh dia riya, oh dia riya, oh dia riya. Lah dia itu salah. Kenapa? Karena ini adalah kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu terkait ilmu tasawuf yang bukan ilmu perang atau ilmu menghukumi orang lain, bukan.
dia menghukumi diri sendiri. Kalau tidak, maka kita masuk kepada bab yang lain dalam tasawuf, yaitu su'uzon. Jadi maksudnya mau mengamalkan bab riya, bagaimana mengenal orang-orang riya, tapi malah masuk ke dalam bab su'uzon. Nggak bisa. Karena tasawuf itu dituliskan untuk dibaca, untuk meraba diri sendiri atau diajarkan ke muridnya agar sama-sama introspeksi diri sendiri, bukan untuk mengoreksi orang lain. Kalau mengoreksi orang lain itu ada ilmunya yang lain. Pertama ilmu akidah, ilmu kalam, itu kaitannya koreksi terkait pikiran, terkait keyakinan. Ada orang meyakini Tuhan nggak ada, berarti kita kritik argumentasinya. Kenapa kamu yakin Tuhan nggak ada? Argumentasi kamu apa? Di dalam kitab kalam ada argumentasinya ribuan yang bisa kita pakai untuk menyerang keyakinan seperti itu. Karena kitab kalam, ilmu akidah itu ilmu perang. Ada juga yaitu ilmu fikih atau ilmu syariah, kaitannya dengan menghukumi amalia zahir, sholat, zakat, puasa, haji ini sudah sah atau tidak. Oh, kalau orang sholat, kalau sholat zuhur 3 rakaat nggak sah, kita nggak bisa, enggak, saya nggak mau suudzon, itu sah. Nggak ada urusannya dengan suudzon. Kalau sholat zuhur 3 rakaat nggak sah, nggak ada urusannya dengan suudzon atau tidak. Ya, sholat subuh kok 4 rakaat, ya tetap nggak sah, husnudzon atau suudzon, karena itu memang ilmu fungsinya untuk menghukumi aktivitas lahir. Sedangkan tasawuf bukan untuk menghukumi aktivitas lahir, tapi menghukumi hati. Yang tahu hati itu hanya Allah dan diri sendiri, sehingga orang lain gak bisa masuk menggunakan kitab tasawuf untuk menghukumi orang lain. Makanya jangan gampang suudzon. Misalnya, apa pejabat itu sodako diumum-umumin, bapak ini telah sedekah 10 juta rupiah, riak dia ngomong-ngomong. Nggak bisa. Kenapa? Lahirianya orang sedekah baik, diumumkan juga mubah, boleh, nggak haram kan ngumumkan, ya kan ya? Nggak boleh kita hukumi riak karena kita nggak tahu hati seseorang. Justru sebenarnya kalau ada pejabat mengumumkan kebaikannya itu lebih baik dibandingkan dia mengumumkan maksiat. Karena nanti pejabat-pejabat kita atau calon-calon pejabat itu nanti berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam pencitraan baik kan lebih bagus kan dibandingkan pencitraan yang buruk kan. Jadi nanti kita pilihannya antara yang baik dengan yang lebih baik, bukan yang buruk dengan orang yang lebih buruk. Jadi itu fungsinya kitab tasawuf, kitab akidah, kitab syariah, itu bedanya. Maka dalam pertemuan ini mungkin kita akan membahas bait yang pertama. Ini bukan berarti saya hafal, tapi kebetulan bait yang pertama hafal karena kan gampang. Ya kan? Di Kairo saya punya beberapa guru, karena orang Arab kan, ada orang Afrika juga guru saya, ada orang Arab, orang Mesir yang memang hafalannya kuat. Saya pernah diajar kitab At-Tamhid fi Takhrijul Furu' 'ala Usul, kitab usul fikih. Itu 2 muhadharahnya 3 jam. Enggak memegang kitab satu pun. Jadi enggak bawa kitab, tapi nerangin, enggak ada jedanya selama 3 jam. Kita melongo aja, nyatet gitu. Jadi memang kekuatan listening terus kekuatan pemahaman itu diperlukan. Enggak ada pegangan bukunya, enggak ada. Dan itu nanti yang diujikan. Itu ketika S2 ya. Ada juga guru saya orang Afrika, emang kebiasaannya menghafal. Jadi semua kitab yang diajarkan selalu sudah hafal. Jadi nggak pernah bawa kitab, dan mengharamkan diri beliau kalau mengajar bawa kitab. Karena artinya belum menguasai topik. Karena faqidus syai' la yuti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak bisa memberi sesuatu kan. Kalau dia nggak hafal, bagaimana muridnya? Kalau gurunya nggak paham, muridnya yang ngejengkang, muridnya nggak bakal paham. Makanya
Kadang-kadang saya suuzon karena kan belum makom tasawuf, kok saya nggak paham. Jangan-jangan kan? Karena gitu, teorinya nggak mungkin seseorang yang nggak memiliki ilmu bisa memberikan ilmu. Karena itu memotivasi diri sendiri. Beberapa tokoh yang luar biasa itu memang tidak membawa kitabnya karena sudah hafal, benar-benar hafal mulai dari awal sampai akhir. Namun ini saya bukan karena hafal, karena memang bait pertama kan gampang ya, selebihnya juga nggak hafal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudi zalal. Ini bait pertama yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Terjemah letterleknya adalah di antara tanda mengandalkan amal perbuatan, ya, di antara tanda mengandalkan amal perbuatan adalah kurangnya harapan kepada Allah ketika terjadi masalah, terjadi maksiat, terjadi apa? Nuqsanur raja inda wujudis zalal. Jadi begini. Jadi teks ini sebenarnya berbicara soal parameter. Parameter apa? Bukan survei, bukan quick count atau exit poll, bukan. Tapi ini parameter keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kitab Al-Hikam ini meskipun tasawuf tapi isinya sebenarnya ada beberapa topik terkait akidah, terkait suluk, terkait muamalah dengan terkait munajat dengan hati masing-masing, terkait makom dan sebagainya. Tapi yang paling banyak di sana diantaranya adalah terkait akidah. Mengapa terkait akidah padahal ini bukan kitab akidah? Karena begini, sebenarnya kalau kita baca kitab-kitab akidah, kitab kalam, itu sebenarnya beberapa topiknya itu adalah topik yang sama yang juga dibahas di dalam kitab tasawuf. Perlu diketahui ya, generasi tasawuf, sufi-sufi yang mutaqaddimin yang awal itu menamai kitab tasawuf sebagai kitab akidah atau kitab tauhid. Misalnya Syekh Arslan, seorang wali besar di daerah Damaskus yang hidup sebelum zaman Ibnu Arabi, yaitu abad ke-6 Hijriah. Itu kitabnya Risalah At-Tauhid. Berbicara tasawuf, penamaannya tauhid. Syekh Al-Harawi, Manazilus Sa'irin. Itu juga bab terakhir itu adalah tentang tauhid, berbicara soal level tasawuf tapi tauhid. Risalah Al-Qusyairiyah, di sana juga ada disebut hadza aqidatul arifin. Ini adalah akidah-akidahnya para arif billah. Itu isinya kitab tasawuf. Artinya apa? Kitab akidah zaman mutaqaddimin, kitab tasawuf zaman mutaqaddimin itu juga kadang-kadang disebut sebagai ilmu akidah. Kadang-kadang disebut sebagai ilmu akidah. Kenapa? Karena ternyata pembahasan di dalam tasawuf dan pembahasan di dalam akidah ini ada kemiripan. Kaitannya sebagai gerbang masuk. Nah ini contohnya. Di dalam bait pertama ini contoh bahwasannya pemahaman kita terkait keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi gerbang masuknya ilmu tasawuf. Gerbangnya bagaimana? Gerbangnya seperti ini. Saya jelaskan. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian seluruhnya dan juga amal perbuatan kalian. Yang diciptakan oleh Allah itu seluruhnya, seluruh makhluk itu diciptakan Allah. Zatnya, sifatnya, perbuatannya. Manusia diciptakan Allah, sifat manusia diciptakan Allah, perbuatan manusia diciptakan Allah.
hewan diciptakan Allah, gerakannya diciptakan oleh Allah, sifat-sifat hewan diciptakan Allah. Karena itu seluruhnya disebut sebagai alam. Alam adalah al-alam ma siwallah. Alam itu adalah segala hal yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum. Allah menciptakan kalian dan juga amal perbuatan kalian. Artinya keyakinan yang wajib kita yakini adalah seluruh perbuatan diciptakan oleh Allah sesuai dengan sifat wahdaniyah Allah Ta'ala. Sifat wahdaniyah fi dzat. Keesaan Allah dalam zat, meyakini tidak ada zat Allah itu wajib esa. Tidak mungkin zatnya ada dua, apalagi tiga. Kalau tiga menjadi Kristen, kalau dua menjadi Majusi karena ada Tuhan baik dan buruk. Kalau lebih dari tiga menjadi orang-orang paganisme karena meyakini banyak Tuhan. Ya, zat, sifatnya juga demikian. Kita meyakini seluruh sifat Allah itu menyatu pada diri Allah, tidak berbeda. Kemudian ada yang kaitannya dengan ini adalah wahdaniyah al-af'al. Bahwasanya seluruh perbuatan itu adalah hanya ada perbuatan Allah. Apa yang disebut perbuatan Allah? Perbuatan Allah itu adalah alam semesta. Perbuatan Allah adalah menciptakan. Ya, menciptakan, memberi rezeki, memberi petunjuk, memberi daya, itu adalah semuanya perbuatan Allah. Artinya menciptakan makhluk itu perbuatan Allah. Karena itu makhluk adalah atharu af'alillah. Athar af'alillah. Efek dari perbuatan Allah. Kita hanya dibuat oleh Allah. Kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Seluruhnya diciptakan oleh Allah. Lah, keyakinan bahwasanya semuanya ditakdirkan oleh Allah sejak zaman azali itu yang perlu untuk dimasukkan ke dalam hati. Sehingganya gini, ini penting kaitannya dengan ini. Sehingga ketika kita melakukan ibadah, kita yakin ini ditakdirkan oleh Allah yang menciptakan Allah. Ketika kita melakukan maksiat, sebenarnya dosa kita, tapi memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, Ustadz, bagaimana ini? Kalau orang melakukan ibadah, balasannya surga. Tapi kalau maksiat, balasannya neraka. Lah kalau semua diciptakan oleh Allah, atas dasar apa balasan itu? Yang namanya orang kerja dapat gaji. Ya kan? Lah tapi kalau gak melakukan apa-apa kok dapat gaji. Terus kalau kita diciptakan maksiat kita, kok kita dapat neraka? Kok kita dihukum? Wong kita gak berbuat kok dihukum? Itu pertanyaan yang sering diungkapkan oleh orang yang tidak mengerti posisi penempatan dalam sifat ini. Begini, agak serius ya. Tapi ini seru sih. Kalau saya seru, tapi nggak tahu yang lainnya. Jadi begini, jawaban paling simpel itu adalah sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sempat ditanyakan di zamannya Nabi. Kalau begitu, untuk apa kita beramal? Rasul mengatakan, wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan menjalani takdirnya. Artinya kalau orang itu ditakdirkan nanti masuk neraka, ya memang di dunianya memang sukanya nyabu, suka mabuk, suka menerima suap dana kampanye. Sorry ya. Maksudnya seperti itu. Lah kalau orang memang sejak di azali di Lauhil Mahfuz dituliskan dia ahli surga, maka dia memang akan dimudahkan oleh Allah untuk rajin sholat, rajin puasa. Kalau gak puasa sekali dua kali diqadha. Kalau punya harta berlebih dizakati. Kalau punya harta berkecukupan maka dia wajib haji. Artinya para ulama menyimpulkan sebenarnya amal perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan itu bukan sebagai penyebab kita masuk neraka atau surga. Enggak. Tapi itu tanda.
kita rajin ibadah itu tandanya Allah sudah menuliskan di Lauhil Mahfuz bahwasanya kita sebagai ahli surga nantinya. Kita ahli maksiat berarti itu tanda bahwasanya kita dituliskan di Lauhil Mahfuz kita sebagai ahli neraka. Karena itulah yang ditakutkan oleh ulama-ulama. Dia takut dituliskan di Lauhil Mahfuz sebagai ahli neraka. Padahal dia rajin ibadah. Bisa saja. Karena seluruhnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka paling takut yang disebut sebagai su'ul khotimah. Paling takut disebut sebagai su'ul khotimah. Karena awalnya baik, dibelokkan terakhir, kalah balapan terjatuh su'ul khotimah. Seperti balapan itu Valentino Rossi sama Marc Marquez itu kan. Di lap terakhir Marc Marquez jatuh. Awalnya menang terus. Seperti itu. Orang rajin ibadah tapi di akhir-akhir ketika sedang tua, dia kok melihat orang maksiat kayaknya enak deh masuk diskotik ini. Ternyata meninggalnya di diskotik. Dalam keadaan dia lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Catatannya itu nanti diakhiri dengan amal jelek. Nanti masuk koran ada orang meninggal di diskotik. Siapa ini? Pak Haji A. Wah. Catatan akhirnya itu jelek. Nah, itu yang ditakutkan kan? Lah, karena itulah yang disebut sebagai kita meyakini adanya takdir. Karena itu min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Di antara tanda orang itu parameternya adalah dia menggantungkan amal perbuatan tapi tidak menggantungkan rahmat Allah, tidak meyakini semuanya perbuatan Allah adalah ketika dia maksiat. Nah, lemah semangatnya. Wah, udahlah, saya udah maksiat kayaknya ahli neraka ini kayaknya. Ahli neraka pasti ini, pasti. Padahal dijalankan wala tai'asu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun kamu maksiat, kalau kamu ditakdirkan baik nanti bertobat, nanti masuk surga. Karena al-insan mahalul khotawan nisyan. Manusia itu selalu punya salah kecuali Nabi. Karena itu dosa itu tidak masalah. Yang masalah adalah dosa yang tidak ditobati. Ya. Yang masalah adalah dosa tidak. Karena itu Ibnu Athaillah bilang gini, parameternya seperti itu. Parameternya adalah orang sufi parameternya gini. Ketika dia ahli ibadah, rajin sholat malam, misalnya tahajud. Tiba-tiba satu malam dia tidak bangun, nggak sholat tahajud. Kemudian ketika terbangun dia sudah masuk subuh, dia nyesel sekali. Ya bagus, nyesel sekali. Tapi akhirnya dia putus asa. Ini ujungnya ke putus asa. Dia putus asa, kayaknya saya nggak baik deh. Kayaknya saya nggak baik deh. Saya nggak bisa mencapai level-level yang lebih tinggi dalam makom agama. Ya udah putus asa. Orang putus asa itu efeknya malah mundur. Paham nggak? Misalnya ini gampang. Kadang orang agak bingung. Loh, bukannya kalau orang putus asa malah dia semangat untuk mengejar lagi? Enggak, efeknya jelek. Misalnya gini, ente mau masuk ke ujian tertentu di mana ujian itu ente udah putus asa nggak mungkin dapat. Saya mau mendaftarkan LPDP. Syaratnya adalah TOEFL-nya harus 550. Ya, saya bahasa Inggris nggak bisa kok. Udah putus asa, ya kan? Semangat nggak daftar? Mustahil. Kalau udah nggak yakin, nggak semangat, putus asa dia akan lulus, dia nggak akan gerak. Justru orang gerak itu ada potensi berhasil meskipun nanti akhirnya nggak berhasil atau berhasil kan nggak ada jaminan kan. Orang yang nggak putus asa itu nanti justru yang bisa gerak. Orang misalnya 550, saya sekarang masih 200. Kayaknya saya belajar bisa deh, 3 bulan, 4 bulan bisa deh. Lah, nggak putus asa, akhirnya kan bergerak kan. Kalau sejak dari awal putus asa, nggak akan gerak. Makanya yang paling bahaya bagi ulama sufi adalah orang yang bermaksiat terus putus asa. Makanya orang yang di dunia malam itu sebenarnya kebanyakan katanya itu berputus asa. Saya itu udah buruk Pak Ustadz, udah buruk banget, ya udah sekalian buruk. Ya, udah pernah minum khamr sekali, ya udah sekalian berkali-kali. Saya udah pernah mencuri sekali, udah pernah korupsi 1 juta, ya udah sekalian 100 juta. Justru keburukan itu munculnya dari putus asa, bukan karena terlalu yakin. Ya, karena itu ketika kita nggak sesuai dengan rencana kita, jangan putus asa.
Yang paling ditakuti oleh orang-orang sufi itu putus asa. Karena ana inda dzanni abdi bi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Aku yaitu Allah sesuai prasangka duga hambaku. Kalau hambaku merasa bahwasanya aku akan memberikan dia rahmat, aku itu maha baik, aku adalah zat yang memberikan ampunan, maka aku juga demikian. Kalau belum apa-apa, kamu nggak tahu catatan takdir, kamu meyakini Allah itu pasti nggak baik sama saya karena saya jelek. Allah pasti memasukkan neraka kepada saya karena saya sudah durhaka sama orang tua. Itu pasti ujungnya juga gitu. Kamu kok suudzon pada saya? Padahal inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat saya, kata Allah, itu mendahului kemurkaan saya. Kok kamu suudzon menisbatkan bahwasanya saya yaitu Allah adalah Tuhan yang maha pemarah. Maka ya memang itu sesuai dengan apa yang kamu sangkakan. Karena itu para ulama itu mengatakan, kita sebelum sakaratul maut itu kuatkan khauf. Kita takut ancaman neraka. Kalau kita maksiat, kita takut ancaman neraka dan sebagainya. Kita rojak khauf. Ada harapan, ada ketakutan. Tapi ketika di detik terakhir last minute, kita harus menguatkan rojak saja. Ketika sakaratul maut, kata para guru-guru kami, di detik-detik terakhir ketika seseorang mau meninggal, itu yang dipikirkan jangan maksiatnya. Oh, saya dulu pernah maksiat, enggak. Tapi dipikirkan Allah itu rahmat, Allah itu bisa mengampuni segala hal bisa diampuni oleh Allah. Karena itu jaiz bagi Allah, neraka surga ciptaan Allah. Karena itu semuanya tergantung Allah. Saya meyakini Allah akan mengampuni saya meninggal. Itu nanti sesuai dengan sangkaan hamba itu. Ini adalah kaitan dengan ini. Jadi redaksi di dalam bait pertama Ibnu Athaillah itu rangkuman dari banyak ayat, banyak hadis yang disebutkan oleh Nabi dan dijelaskan oleh para ulama. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsan roja'i inda wujudi azalal. Karena itu ini seperti yang saya katakan tadi, keyakinan ilmu akidah itu gerbang bisa diamalkan menuju ke makom tasawuf. Asal tauhidnya benar, punya potensi, tasawufnya benar. Misalnya sebaliknya, tauhidnya salah, maka nggak punya potensi. Dia masuk ke ilmu tasawuf, nggak punya potensi. Misalnya dia meyakini sebagai seorang yang qadariyah, meyakini amal perbuatan adalah diciptakan oleh diri kita sendiri. Kita masuk surga, ya karena perbuatan kita. Kita masuk neraka, ya karena perbuatan kita. Allah tidak menciptakan perbuatan kita, Allah hanya menciptakan zat kita. Nah, misalnya kayak gitu keyakinannya. Maka efeknya adalah nggak akan bisa masuk tasawuf, nggak akan ada namanya makom rojak, makom mengharap rahmat Allah, nggak akan. Karena hanya optimis saja sesuai dengan amal perbuatan, melihat amal perbuatan itu sesuai parameter duniawi. Kalau usahanya 100, hasilnya 100. Kalau usahanya 50, hasilnya 50. Padahal kan tidak. Rasul mengatakan lan yudkhila ahadakumul jannah amaluh. Seorang pun tidak akan masuk surga karena amal perbuatannya. Rasul mengatakan demikian. Kaget, para sahabat itu mendengar hadis ini kaget, loh, masa sih orang nggak bisa masuk surga karena amal perbuatan? Nggak bisa. Wala anta ya Rasulullah, kamu juga demikian ya Rasulullah, nggak bisa masuk surga karena amal perbuatan? Iya. Tapi Rasul mengatakan terusannya illa an yataghammadiyanallahu madaniyallahu birrahmah. Kecuali hanya saja Allah merahmatiku. Artinya yang memasukkan orang surga itu bukan amalnya, tapi rahmat Allah. Kenapa? Karena keyakinan akidah, zat kita diciptakan oleh Allah, sifat kita diciptakan Allah, kemampuan kita ibadah itu diciptakan oleh Allah.
Lah karena itu hitung-hitungannya sebenarnya nggak ada yang kamu perbuat, semuanya adalah Allah. Semuanya adalah Allah karena semuanya diciptakan oleh Allah, termasuk yang kamu anggap sebagai perbuatan pribadimu. Saya sholat tahajud 20 tahun nggak pernah bolong, kayaknya potensi besar masuk surga nih kayaknya. Belum tentu. Justru ngomong gitu sombong langsung hilang pahalanya 20 tahun. Ya, karena sebenarnya yang menjadikan kamu kuat untuk bangun malam, yang menjadikan ketaatan kamu, kekuatan kamu untuk bangun malam dan sholat, itu Allah. Itu Allah. Dan itu adalah apa yang kita yakini dan diajarkan oleh guru-guru kita terkait bait ini dan kaitannya dengan akidah dan ilmu tasawuf. Semoga keterangan ini bermanfaat meskipun saya tahu membosankan ya. Semoga bermanfaat minimal lah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.